Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 17 sampai 19 yang berkata demikian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan memikirkan kita secara spesifik saat Dia menciptakan dan memanggil kita untuk mengikutinya. Kita didesain khusus sesuai panggilan masing-masing. Namun ketika kita menghadapi kesulitan dalam memenuhi panggilan tersebut, kita mungkin melihat orang lain dan bertanya-tanya, kenapa beban mereka kelihatannya tidak seberat beban saya? Jangan khawatir Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 21, Rasul Petrus mengalami cobaan yang sama. Setelah Yesus yang telah bangkit memberi sarapan mujizat untuk murid-muridnya di Danau Tiberias, Dia mengajak Petrus berjalan-jalan di pantai. Yesus ingin memberitahukan beberapa hal penting kepada Petrus sebelum berpisah secara fisik untuk terakhir kalinya. Kira-kira 10 meter di belakang, Yohanes mengikuti mereka. Di akhir pembicaraan, Yesus mengungkap sebuah kenyataan pahit kepada Petrus, yaitu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yesus selalu melihat ke dalam jiwa Petrus dan berkata, ikutlah aku. Petrus yang sudah cemas menanti-nanti kepergian final Yesus, jadi bertanya-tanya apakah sekelompok murid yang ketakutan itu akan selamat tanpa Dia. Petrus bertanya-tanya apakah ia sendiri akan selamat.
Sekarang Yesus malah memberitahu bahwa ia tidak akan selamat. Petrus siap mati untuk Tuhan. Hanya saja kali ini Petrus tidak memberi pernyataan kelewat percaya diri seperti ketika perjamuan Paskah. Ia tahu betapa lemah dirinya. Sendirian ia adalah pengecut. Namun Petrus ingat, ia takkan ditinggalkan sendirian seperti yatim piatu. Walaupun Yesus harus pergi sekarang, dia akan datang kembali. Petrus percaya Yesus tak pernah lalai memenuhi janjinya. Namun, bagaimana Yesus akan datang kepadanya di saat-saat eksekusinya? Petrus sulit membayangkan. Ia sudah merasa kesepian saat itu juga. Selain itu, Petrus heran mengapa Yesus tidak bicara tentang kematian para murid lainnya. Apakah ia satu-satunya yang harus mati? Lalu Petrus melihat Yohanes sedang berjalan di belakang mereka. Tahu bahwa Yesus mengasihi Yohanes, Petrus berpikir, apakah Yesus menghindarkan Yohanes dari harga yang harus ia bayar? Sambil menunjuk Yohanes, Petrus bertanya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Yesus menjawab Petrus dengan kelembutannya, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Yesus memanggil setiap orang untuk mengikuti dia. Segala janji Allah adalah ya bagi kita di dalam Kristus. Masing-masing dari kita mendapat bagian dalam warisan Kristus. Dan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, kita saling membutuhkan satu sama lain. Namun ini bukan berarti kita menjalankan fungsi yang sama. Setiap murid, setiap anggota tubuh punya peran yang unik, dan masing-masing harus menjalani hidup yang Tuhan percayakan, yang untuk itulah kita dipanggil. Kalimat "itu bukan urusanmu" perlu sering kita katakan pada diri sendiri. Bagaimana Tuhan mengurusi orang lain seringkali menjadi kerisauan berlebihan bagi kita, terutama jika jalan mereka tidak sesusah jalan kita. Kesombongan dan ambisi egois membuat kita menggunakan orang lain untuk mengukur arti penting diri sendiri, akan seberapa sukses dan mengesannya kita. Di dalam kata-kata Yesus, "itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku," ada deklarasi kemerdekaan. Yesus wafat untuk memerdekakan kita, dan ini termasuk kemerdekaan dari tirani sikap membandingkan dan menginginkan panggilan orang lain. Tuhan memikirkan kita ketika menciptakan kita. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Kita, tubuh kita, pikiran kita, situasi kita, bukanlah suatu kebetulan atau kecelakaan. Iya, Tuhan tahu kekurangan-kekurangan kita, dan Dia memanggil kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Namun, Tuhan tidak merancang kita untuk menjadi orang lain atau mengikuti jalan orang lain. Yesus ingin kita menjadi diri sendiri apa adanya. Kepercayaannya kepada kita memampukan kita melewati jalan hidup yang Dia berikan, dan kasih karunia-Nya cukup saat kita harus menghadapi cobaan. Kita menjadi diri sendiri, bukan ketika kita menganalisis atau membandingkan diri dengan orang lain. Kita adalah diri kita yang paling sejati ketika mata kita terarah kepada Yesus. Saat kita mengikuti Yesus dengan iman, saat kita melayani sesama dengan karunia yang Dia percayakan kepada kita. Jadi apapun yang terjadi hari ini, jangan lagi berkata, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Karena Yesus telah memilih kita, memenuhi segala keperluan kita, dan ingin kita mengikutinya dengan sepenuh hati. Jika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang perkasa, percayalah bahwa Tuhan akan menebus kita dari semua penderitaan, duri dalam daging, serta kelemahan kita. Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada hari ini, menolong kita untuk memahami bahwa setiap panggilan hidup adalah sesuatu yang unik dan istimewa di hadapan Tuhan. Sebagaimana Yesus menegaskan kepada Petrus untuk tidak sibuk memperhatikan jalan hidup Yohanes
melainkan fokus pada tugasnya sendiri, yaitu menggembalakan domba-domba Tuhan, dan setia mengikut Tuhan sampai akhir. Kita diingatkan bahwa membandingkan hidup kita dengan orang lain hanya akan membuat hati kita dipenuhi iri, kecewa, dan keraguan. Padahal Tuhan menciptakan kita secara khusus dengan rancangan yang sempurna sesuai kehendak-Nya. Tidak ada satupun dari kita yang diciptakan secara kebetulan. Bahkan setiap detail kehidupan kita sudah ada dalam pengetahuan Allah sejak awal. Yesus memanggil kita bukan untuk menjadi orang lain, tetapi untuk menjadi diri kita sendiri dalam rancangan dan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, sekalipun jalan yang harus kita tempuh penuh penderitaan, kelemahan, dan tantangan, kita memiliki pengharapan karena kasih karunia Kristus cukup untuk menopang kita, memulihkan kita, dan memampukan kita untuk tetap setia. Panggilan untuk mengikuti Yesus adalah panggilan untuk melepaskan perbandingan yang melelahkan, panggilan untuk bebas dari rasa iri hati, panggilan untuk berjalan dengan iman, serta panggilan untuk melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita, yaitu berharga, dipilih, dan diberi tugas mulia untuk memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya hidup kita akan menemukan arti yang sesungguhnya ketika kita tidak lagi menoleh ke kanan atau ke kiri, melainkan terus menatap kepada Yesus, Sang Pemimpin dan Penyempurna iman, yang sudah menyediakan jalan, kekuatan, dan berkat untuk kita jalani hingga akhir, sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan dan sukacita sejati kita temukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kebenaran firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami mengucap syukur karena melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk tidak lagi hidup dengan membandingkan diri dengan orang lain, melainkan untuk fokus kepada panggilan yang Engkau percayakan kepada kami. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk melihat setiap langkah kehidupan ini sebagai bagian dari rencana-Mu yang sempurna. Meski kadang jalan itu penuh tantangan dan penderitaan, kuatkan hati kami agar tetap setia mengikuti Yesus, Sang Juru Selamat kami, yang sudah lebih dahulu berjalan di depan kami dan menopang kami dengan kasih karunia-Nya yang cukup. Biarlah kami belajar hidup dengan penuh syukur, berani menjalani jalan kami sendiri, serta setia menggembalakan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan, sehingga melalui hidup kami, Engkau dipermuliakan dan nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, mampukan kami Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami,
untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan selalu tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.